Perhatikan di sini ada soal ya. Diketahui dua buah lingkaran memiliki persamaan x kurang 2 kuadrat tambah y kurang 1 kuadrat sama dengan 9 dan x kurang 2 kuadrat tambah y kurang 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, katanya tentukanlah persamaan garis yang menyinggung sisi kanan dua lingkaran seperti tampak pada gambar 522. Nah, di sini karena sudah dibuat gambarnya, jadi kita langsung tahu bahwa ini adalah dua lingkaran yang beririsan, kan seperti itu ya. Nah, jika belum diketahui di sini, belum digambarkan, kita kan ini belum tahu ya kalau hanya dari dua persamaannya. Jadi, kita harus memasukkannya dulu ke dalam syarat dua lingkaran ya, yang saling beririsan kah gitu, atau saling menyinggung kah, atau saling bebas kah. Kan kemarin ada syaratnya ya. Nah, kalau dia saling beririsan, tadi syaratnya itu R1 tambah R2 itu lebih kecil dari P1 P2 ya. Oke, jadi jari-jari yang lingkaran pertama tambah jari-jari lingkaran kedua lebih kecil dari jarak dari kedua titik pusatnya, seperti itu artinya. Oke, nah kita langsung saja kita lihat untuk mencari jari-jari dan titik pusat kedua lingkarannya terlebih dahulu. Oke, nah perhatikan di sini untuk mencari titik pusatnya ya, titik pusat yang pertama berarti ini kita misalkan aja lingkaran 1 ini sebagai lingkaran A, boleh ya. Lingkaran 2 ini sebagai lingkaran B, karena tadi dibuat di gambar sana dia dalam bentuk titik pusat ini lingkaran 1 tetap ya, lingkaran 1, lingkaran 2. Nah, titik pusat si lingkaran 1 tadi itu A, lingkaran 2B ya. Oke, nah kita cari dulu titik pusatnya untuk lingkaran 1A ya. Berarti titik pusat lingkaran 1 sama dengan A. Oke. Nah, kita buat untuk mencari titik pusatnya ini ya. X kurang A kuadrat, Y kurang B kuadrat, titik pusatnya A, B gitu. Berarti ini 2,1. Nah, di mana jari-jarinya itu R1 berarti sama dengan akar dari 9, 3 ya. Nah, kemudian titik pusat lingkaran kedua itu B. Oke. Berarti 2, 3. Oke, 2, 3. Dengan R2 sama dengan akar dari 4, berarti sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat dulu, ini kan titik pusat A ya, berarti ini sebagai XA, ini sebagai YA, ini sebagai XB, ini sebagai YB. Oke, jadi kalau XA katanya berarti 2, YA sama dengan 1, XB sama dengan 2, YB sama dengan 3. Oke, nah selanjutnya kita masuk untuk menentukan jarak kedua titik pusat lingkaran. Nah, untuk jarak kedua titik pusat lingkaran, rumusnya adalah ini. Jaraknya itu kan tadi titik pusatnya A sama B, jaraknya AB itu adalah akar dari XA kurang XB pangkat 2 tambah YA kurang YB pangkat 2 gitu ya. Nah, tadi udah kita tentukan ya, XA kurang XB berarti 2 kurang 2 kuadrat, YA kurang YB 1 kurang 3 kuadrat, seperti itu ya. 1 kurang 3 kuadrat, 3 kurang 1 kuadrat sama aja. Oke, nah selanjutnya kenapa sama Miss? Kan dikuadratkan ya, tetap aja hasilnya positif gitu, maka inilah hasilnya. 0 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti sama dengan akar 4 sama dengan 2. Oke, itu untuk jarak kedua titik pusat lingkarannya. Nah, selanjutnya perhatikan ya, garis K itu menyinggung lingkaran 1 dan lingkaran 2. Makanya tadi yang kita cari persamaan garis K-nya itu kan gitu ya. Nah, menyinggung lingkaran 1 dan lingkaran 2 di titik C dan D. Nah, perhatikan ini di sini. Ini kan garis K ya. Ini garis K. Nah, dia menyinggung di sini, menyinggung di sini, menyinggung di sini, dan menyinggung juga di titik ini gitu. Nah, sekarang kita cari dulu untuk panjang dari garis yang ini gitu. Nah, kalau udah dapat nanti panjang garis yang ini baru bisa kita tentukan selanjutnya. Oke, nah untuk mencari panjang garis CD, nah ingat untuk mencari panjang garis dari dua titik ya, itu bisa menggunakan rumus yang ini ya, titiknya, titik
sumbu X dikurang sumbu X pangkat 2, titik sumbu Y dikurang sumbu Y pangkat 2 boleh. Jika diketahui titiknya gitu. Nah, berhubung di sini tidak diketahui titiknya, kan tidak tahu ya titiknya berapa gitu ya, dan di soal pun tidak ada, maka kita mencari panjang CD menggunakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Garis singgung persekutuan dua lingkaran, panjangnya itu rumusnya ini. CD sama dengan akar dari AB kuadrat kurang RA kurang RB dikuadratkan. Nah, di sini AB kuadrat itu adalah yang ini ya, panjang atau jarak kedua titik pusat lingkaran dikurang dengan pengurangan dari kedua jari-jarinya dipangkat 2 kan. Boleh yang besar kurang yang kecil kurang besar, sama aja karena kan dipangkat 2 hasilnya tetap positif gitu ya. Nah, selanjutnya 4 dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 kurang 1 akar 3. Oke, nah sudah didapat panjang dari si CD. Setelah itu baru kita lanjutkan. Oke, selanjutnya perhatikan untuk lingkaran 1 dan lingkaran 2 tadi, yang lebih besar itu lingkaran 1 ya, lingkaran 1 yang pusat A, kemudian lingkaran kedua. Nah, setelah itu berarti bisa kita lihat jika ruas AB dan CD diperpanjang, maka akan saling berpotongan di titik E. Coba, AB dan CD diperpanjang. AB yang mana? AB dan CD. Oke, ini kan tadi udah kita tahu panjangnya ya, ini pun udah kita tahu. Nah, ini kalau diperpanjang katanya, nah akan bertemu di titik E. Ini, disinilah dia bertemu gitu. Nah, sehingga menghasilkan segitiga yang sebangun. Nah, segitiga yang mana? Coba. Berarti segitiga yang ini ya, ini sebangun dengan segitiga yang ini. Seperti itu. Ya. Oke, berarti dapat EB dan EAC gitu ya. Nah, di mana EB dan EAC merupakan segitiga sebangun. Oke, tadi udah kita lihat kenapa dia sebangun. Karena kan dia besar setiap sudut yang bersesuaian sama gitu. Nah, E-nya tetap ini E-nya. Jadi EBD dengan EAC. Seperti itu. Paham ya? Dan perbandingan panjang sisinya juga ini sama. Oke, nah selanjutnya kita buat perbandingannya. EA per EB sama dengan AC per BD. Kenapa? EA, nah EA per EB, nah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama ya. EA per EB sama dengan AC per BD, seperti itu. Oke, ini dia. Paham ya, untuk segitiga sebangun perbandingannya seperti itu. Oke, nah itu kita gunakan di sini. Selanjutnya tinggal kita lihat EA itu siapa gitu. Nah, EA itu E ke A itu sama dengan AB ditambah BE gitu, karena AB tadi kita ketahui. AB ditambah BE atau EB sama ya. Nah, itu sama dengan AC per BD. Nah, sekarang tinggal ini kita bagikan EB per EB 1. AB per EB sama dengan AC per BD gitu ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita olah aja ya. Kita olah, pindahkan satunya ke sini, negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya masukkan angkanya. AB tadi kita dapat 2. Berarti 2 per EB sama dengan AC-nya kita dapat 3. Oke, AC-nya dapat 3, BD-nya dapat 2. Oke, paham ya dari mana AC dapat sama BD-nya? Kalau AC itu kan ini AC. Berarti jari-jari kan, dari sini ke sini jari-jari lingkaran 1 AC. Nah, BD itu jari-jari lingkaran 2, seperti itu. Nah, makanya dapat jari-jari lingkaran 1 kan 3, jari-jari lingkaran 2 kedua itu 2. Nah, tinggal kurang 1. Nah, didapatlah. Ini kita selesaikan dulu. Berarti 2 per EB sama dengan, samakan penyebutnya, 3 per 2 kurang 2 per 2 ya, sama dengan 1 per 2. Berarti 2 per EB sama dengan 1 per 2 gitu. Nah, kalau misalnya ini tinggal pindahkan kali silang ya. 2 kali 2 4,
1 kali EB sama dengan 4. Oke, dapat hasilnya EB sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat, kita masuk ke aturan sinus untuk menentukan si sudut E. Kenapa? Kan tadi dia segitiga siku-siku ya. Untuk yang ini kan dia menghasilkan segitiga siku-siku. Dari sini ke sini pun siku-siku di sini. Kalau ini ke sini pun siku-siku di sini gitu. Makanya bisa menggunakan aturan trigonometri atau sinus. Oke? Maka kita gunakan perbandingan sinus di dalam segitiga ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau dia BD ya. BD per sin ini sama dengan BD per sinus ini sama dengan AC per sinus ini, seperti itu. Oke. Nah, tetapi di sini yang digunakan bukan segitiga yang besar yang kecil, yang digunakan di sini hanya segitiga yang kecil. Jadi hanya EBD. Oke, kalau EBD berarti kita gunakanlah BD per sinus ini ya, BD per sinus ini sama dengan BD ya per sinus yang di depan sudutnya. Sama dengan EB per sinus yang di depan sudutnya. Seperti itu ya. Oke, yang di depan garisnya maksud Miss. Nah, selanjutnya di sini BD per sin E, EB per sin D. Oke. Nah, panjang BD-nya tadi udah dapat belum BD-nya? BD itu kan dia tadi jari-jari ya, jari-jari lingkaran yang kedua. Oke, itu 2. Kemudian panjang EB-nya itu 4, udah ada di sini. Oke, 4 per sinus D. Kenapa 90 derajat, Miss? Karena siku-siku. Oke, jadi sudah kita ketahui, tinggal sinus E-nya yang mau kita cari berapa derajat ya. Oke, sinus 90 derajat itu hasilnya 1 ya. Berarti 4 per 1 sama dengan 4. Berarti 2 per sinus E sama dengan 4. Maka ini tinggal kita selesaikan ya. Ini kan 4 per 1 sebenarnya, 4 per 1. Nah, kali silangkan aja. 2 sama dengan 4 sinus E. Sudut E, kan gitu ya. Berarti 4-nya pindah. 2 per 4 sama dengan sinus sudut E. Nah, maka sinus sudut E itu adalah 2 per 4. Seperti itu. Nah, atau sama juga dengan setengah. Nah, sinus berapa yang hasilnya setengah? Sinus 30 derajat, maka sudut E itu 30 derajat. Oke. Nah, karena sudah didapat, kita lihatlah segitiganya. Ya. Segitiga EFG. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan di sini segitiga EFG. Nah, kenapa itu? Karena kan garis singgungnya yang ini. Yang ke EG ini. Jadi kita lihat segitiga yang EFG. Ini siku-siku di sini ya. Oke, supaya mencari garis yang ini, persamaannya apa. Yang pertama kita cari dulu gradiennya, kemiringan garis ini. Makanya dilihat segitiga EFG. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini segitiganya. Segitiga EFG tadi siku-siku di sini ya. Nah, kemudian si E-nya itu udah kita dapat 30 derajat. Nah, kalau ini siku-siku, ini 30 derajat, ini kan 90 ya, 90 derajat. Satu segitiga itu besar sudutnya semuanya 180 derajat, ini 90, ini 30, berarti 120. Tambah berapa lagi supaya 180, makanya ini 60 derajat. Dapat sudut Y-nya 80 derajat, kan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya 60 derajat. Oke, selanjutnya kita cari gradien. Gradien itu kemiringan garis yang ini. Ya, garis EG atau garis K sama ya, karena tadi K-nya itu kan perpanjangan dari EG. Oke. Nah, rumusnya itu ini ya. Tangen dari, kan ini yang miring ya. Berarti kita mencari tangen dari 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Jadi kalau misalnya dia nggak miring kan dia lurus gini ya. Di sini dia ada 180 derajat. Maka kok 180 derajat, sorry. Di sini dia semuanya 180 derajat, karena di sini 60 derajat, berarti sisa 120 derajat. Gitu, harusnya kan lurus. Berarti dia miring 120 derajat, maka menggunakan tangen.
Tangent 120 derajat sama dengan negatif akar 3. Oke. Nah, berarti inilah M-nya, gradiennya. Maka tinggal kita masukkan gitu ya. Nah, karena garis K melalui titik E dan titik E merupakan hasil translasi titik B, yaitu 2,3 yang bergeser 4 satuan ke arah sumbu Y positif, maka koordinat E. Oke. Nah, perhatikan titik E katanya translasi dari titik B. Translasi itu perpindahan. Coba kita lihat. Kenapa dikatakan perpindahan? Coba kita lihat titik B-nya ini. Ini dia kan garis lurus ya. Lurus, oke. Nah, karena itu lurus, otomatis kan titik X-nya ini tetap. Ya, kalau di sini 2X-nya, ini pun 2X-nya, ini pun 2X-nya. Yang berubah apa? Si Y-nya. Kalau di sini Y-nya 1, ini misalnya 3, ini 5 misalnya, naik-naik kan karena makin tinggi gitu. Jadi titik X-nya tetap, makanya translasi tadi itu kan perpindahan. Nah, titiknya tetap di sini, perpindahan di sumbu Y. Seperti itu dia. Nah, kita lihat untuk titik B, itu kan B ini pusat lingkaran kedua kan gitu ya. Berarti pusatnya lingkaran kedua tadi itu kan 23. Nah, maka dapat titik B-nya itu 23. Katanya untuk mencapai ke E itu bergeser 4 satuan ke arah sumbu positif. Kan naik ya, berarti ke positif. Dari mana 4 satuannya kan gitu ya. Oke, nah perhatikan di sini kan tadi E ke B. Jarak E ke B itu ada 4. Jarak E ke B. Jarak E ke B ini kan 4. Jadi kalau di sini Y-nya misalnya 2, berarti di sini Y-nya 6 gitu. Makanya tambah 4 gitu ya dari sini jaraknya. Oke, maka di sini bergeser 4 satuan, berarti yang awalnya 2,3 sekarang jadi 2,7 ya, karena sumbu Y-nya bertambah naik. Oke. Nah, sehingga kita perolehlah persamaan garis K. Untuk garis K itu sebenarnya rumusnya sama untuk semua persamaan garis ya. Rumusnya itu Y sama dengan M X kurang XE ditambah YE gitu. Oke. Nah, di sini XE dan YE-nya itu adalah ini, XE dan YE. Oke. Nah, kemudian M-nya ini si M. Oke, tinggal masukkan ya. Di sini dibuat dia Y kurang 7, sebenarnya Y kurang 7 maksudnya Y kurang YE. Sama aja, boleh Y kurang YE sama dengan MX kurang XE, atau boleh juga langsung Y sama dengan M kali X kurang XE tambah YE. Karena kan akhirnya sama aja. Oke, nah di sini dikalikan dia, ini pindahkan kan jadi tambah 7 ya. Nah, diselesaikan dia, akar 3 dibuat pakai koma boleh. 2 akar 3 ini tambah 7, dapatlah hasilnya ini.